Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufiknya semata di kesempatan malam hari ini kita hadir kembali dalam majlis ilmu kajian fikih. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita telah mengawali di pertemuan sebelumnya 2 pekan yang lalu ya, karena pekan yang lalu saya juga absen, yaitu adab-adab dan permasalahan yang berhubungan dengan sholat malam. Kita telah bahas bahwa di antara sunnahnya adalah kita mengawali dan membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian kita membuka sholat malam kita dengan salah satu dari doa-doa iftitah yang dibaca oleh Nabi ketika sholat malam ya. Ada berapa bacaan, minimal 3. Kemudian kita berusaha untuk memperpanjang atau memperlama ya, berdirinya, karena yang paling utama dalam sholat itu adalah saat berdirinya. Kemudian juga kita telah bahas bahwasanya Nabi kadang beliau berdiri, kemudian beliau duduk. Jadi kadang duduk, kadang berdiri. Maka sholat sunnah ini kita diberikan oleh Allah keleluasaan. Jadi berbeda dengan sholat wajib, maka berdiri termasuk di antara rukun dalam sholatnya, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Termasuk yang juga sudah kita bahas adalah kita tidur terlebih dahulu, jikalau kemudian kita mengalami kelemahan, jadi mungkin keletihan saat berdiri, maka setelah kita semangat baru kita lanjutkan. Maka ini dalam rangka untuk agar saat kita melaksanakan sholat itu dalam kondisi yang paling utama. Ini paling utama. Berikutnya kita juga sudah bahas terkait tentang disunahkannya untuk membaca surat-surat secara tartil dan diperbaguskan bacaannya. Jadi kadang Nabi SAW beliau membaca dalam keadaan sir, tapi juga kadang beliau jahar. Maka di sini kita ada 2 pilihan sholat malam. Boleh sesekali kita nyaringkan suara sehingga kita mendengar, terutama kalau kita berjamaah dengan keluarga kita. Tapi kalau kita sholat sendiri, jadi boleh nyaring, boleh juga kita laksanakan dengan sir. Hadirin rahimakumullah, ini di antara adab yang kita telah sampai pada ayat-ayat ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau melaksanakan qiyamul lail dan membaca surat-surat yang panjang ya, karena beliau ketika malam maka beliau lebih lama berdirinya, karena beliau sholat sendiri berbeda ketika sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah ini wajib menjaga dan memelihara makmum, jangan terlalu cepat tapi juga tidak boleh terlalu lama. Nah, tapi Nabi kalau sholat malam itu beliau memperpanjang berdirinya. Nah, dalam beberapa riwayat Nabi SAW itu
sangat-sangat kuat sekali tadabburnya. Jadi beliau ketika membaca untaian ayat-ayat di waktu sholat tahajud beliau itu sambil ditadabburi. Ditadabburi itu beliau melakukan perenungan-perenungan dari ayat-ayat yang beliau baca. Di antara riwayat yang sampai kepada kita adalah hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u mutarassilan. Bacaan Nabi ketika sholat malam itu mutarassil, tartil, pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Nabi kalau melewati ayat-ayat tentang tasbih misalkan, maka beliau tasbih. Jadi beliau tasbih ketika misalkan sabbihisma rabbikal a'la, tasbihkanlah Allah yang maha tinggi, beliau subhanallah. Jadi beliau bertasbih ya. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau kemudian beliau melewati ayat tentang doa atau permohonan, maka beliau berdoa. Misalkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Misalnya, ketika melewati ayat-ayat di mana di sana dianjurkan untuk berdoa, beliau berdoa. Itu bayangkan. Jadi ayat, setiap ayat itu namanya tadabbur. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Maka apabila melalui ayat-ayat tentang perlindungan, beliau juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan tadabbur. Jadi tidak hanya membaca, tapi bacaannya itu diselami. Coba untuk apa? Didalami, sehingga beliau mengikuti dari kandungan bacaan ayat-ayatnya. Ketika tasbih beliau bertasbih, ketika isinya adalah permintaan dan doa beliau berdoa, ketika ada ta'awud meminta perlindungan, beliau pun juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain ini juga disampaikan ya dalam riwayat ini oleh Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama an-nabiyyu bi ayatin hatta asbah. Pernah beliau mentadabburi satu ayat sampai pagi. Yuraddiduha, beliau mengulang-ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, di surat Al-Maidah 118. Jadi satu ayat ini diulang-ulang oleh Nabi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka umatku ini, sesungguhnya mereka itu hambamu. Ini kan namanya pengaduan ya. Beliau itu merintih. Beliau memohon ya, membujuk ya. Kalau bahasanya begitu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau siksa mereka, mereka itu hambamu. Artinya kalau itu hambamu ya Allah, janganlah kau siksa. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampunkan, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini ayatnya kandungannya adalah membujuk Allah ya. Jadi kita ini istilahnya mengadu keluhan, dan yang difikirkan bukan apa? Kita umatnya. Ini kan ayat tentang kita ini. Janganlah engkau siksa ya Allah hambamu ini. Jadi ampunkanlah mereka. Intinya begitu kandungan ayat Al-Maidah 118 ini. Ini Nabi ulang-ulang sepanjang malam. Boleh. Ini namanya tadabbur. Kita misalkan mengulang-ulang satu surat, diulang-ulang boleh saja. Tidak masalah ya. Ini namanya tadabbur. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya adab juga di dalam sholat malam ini adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Jadi karena doa di waktu sholat akhir sholat malam, waktu sahur ini waktu yang amat sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu saat di setiap malam kita itu. Tidaklah kita menepati saat itu kecuali pasti akan dikabulkan. Nah, ini namanya kita mengintai. Sebagaimana kita malam Lailatul Qadar, kita mengintai setiap malam pun
Allah memberikan kesempatan kepada kita 1 saat. Nah, kalau kita saat itu menepati, macam menepati Lailatul Qadar, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil laili la sa'atan. Sesungguhnya di waktu malam itu ada 1 saat. Namanya 1 saat itu tidak setiap, tidak sepanjang malam ya, tapi ada 1 saat. Nah, ini dirahasiakan. Tujuannya apa? Agar kita berlomba-lomba, agar kita berusaha untuk mencari, agar kita menepati. Mungkin bisa di awal malam, mungkin di tengah malam, tapi mungkin juga di akhir malam. Tapi Nabi seringnya di akhir malam, karena saat akhir malam ini banyak sekali Allah turun ke langit dunia ya. Nah, dalam riwayat ini, inna fil laili la sa'atan. Jadi setiap malam itu ada 1 saat, la yuwafiquha rajulun muslim, tidaklah seseorang itu menepati 1 saat itu, yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah. Sang hamba itu meminta kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Wadzalika kullalailatin, dan yang demikian itu setiap malam. Hadirin, hadis riwayat Muslim nomor 757. Jadi dalam riwayat ini kita mendapatkan berita mengapa kalau kita ingin mendapatkan ijabah. Nah, tentu siapa yang tidak ingin? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan di antara rahasianya. Ternyata waktu ijabah itu ada 1 saat yang Allah siapkan di setiap malam. Tidaklah kita menepati saat itu sedang meminta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah akan kabulkan. Nah, ini namanya kita mengintai. Nah, ini kan waktunya kapan? Waktunya malam, itulah salat malam kita. Maka di antara kesunahan dan petunjuk Nabi ketika kita sholat malam, untuk menjadikan momentum sholat kita bagian dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama saat kita sujud. Saat kita sujud di sholat malam kita. Karena Nabi SAW dalam hadis yang juga dikeluarkan Imam Muslim 483, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah adalah ketika kita sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa. Maka ini berhimpun, kita berada pada waktu terbaik waktunya, yaitu di waktu 1/3 akhir malam. Nah, mulai dari jam 2 atau jam 1 ya, sampai subuh itu 1/3 malam terakhir. Kemudian dalam keadaan sholat, dan posisi yang paling utama di saat sholat itu pada waktu sujud. Maka Nabi perintahkan di waktu sujud ini perbanyaklah kita doa. Maka tempat kita boleh memanjatkan doa di dalam sholat, salah satunya pada waktu sujud. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, langsung ucapkan. Memang kalau kita langsung bahasa kita, bahasa Indonesia misalkan, tidak boleh diucapkan. Memang tidak boleh diucapkan karena selain bahasa Arab. Tapi kalau kita bahasa Arab maka boleh, terutama doa-doa dari Al-Quran, doa-doa yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi. Nah, ini seutama-utamanya doa itu yang langsung diajarkan oleh Allah. Maka kita mesti juga punya tabungan doa dari Al-Quran. Nah, sebab itu langsung diajarkan oleh Allah atau dari hadis ya. Nah, setelah itu kita fahami agar apa yang kita ucapkan dengan keinginan dalam doa itu sama. Jadi sama ya. Jadi ini diantaranya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini diantara satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku suatu malam kehilangan Nabi di firash itu artinya di tempat tidur. Faltamastuhu, lalu aku cari. Nabi kok enggak ada ini di sisiku. Fa waqa'tu yadi ala batni qadamaihi.
Maka ternyata ketika Aisyah itu beliau sedang mencari mana Rasulnya kok nggak ada kan. Mungkin tidak seperti sekarang Pak ya. Kalau sekarang mungkin kan tampak, dulu belum ada listrik. Dicari-cari hingga tangan Aisyah ini menepati apa? Fawaqatu yadi, tanganku itu menempel pada ala batni qadamaihi, yaitu bagian bawah dari telapak kakinya. Wa huwa fil masjid, sedang beliau sujud. Jadi beliau sedang sujud, dicari-cari tanganku kena kaki Nabi yang sedang bersujud di malam hari itu. Wa huma mansubatan, dua-duanya berdiri, artinya dalam sujud. Yaqul, aku mendengar Nabi. Nah, ketika Nabi sujud itu dicari-cari tangan Siti Aisyah bertemu dengan kaki Nabi SAW, beliau dalam keadaan sujud, terdengar bacaan doanya Nabi. Beliau dalam sujud itu beliau berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu daripada kemurkaanmu. Aku berlindung daripada keselamatanmu daripada siksaanmu, dan aku berlindung kepadamu dan aku memuji kepadamu pujian yang tidak mampu untuk aku hitung-hitung, ya, sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. Nah, ini doanya Nabi ketika dibaca isinya pujian, minta perlindungan daripada kemurkaan, minta keselamatan daripada siksaan. Beliau puji kepada Allah sebanyak pujian Allah memuji dirinya. Nah, ini contoh langsung Nabi SAW, beliau memperbanyak doa. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan pengabulan ini. Berikutnya hadirin rahimakumullah, disunahkan kita untuk membangunkan keluarga. Ya, membangunkan keluarga. Di mana Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat yang kemarin sudah kita sampaikan, beliau ketika akhir-akhir ya daripada sholat Nabi, beliau suka membangunkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau Nabi itu setiap malam, nah ini diantaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhil ma'. Semoga Allah merahmati. Jadi kita dapat rahmat dan doa Rasul agar kita mendapatkan rahmat. Siapa? Rajulan qama minal lail, seseorang yang bangun malam. Wa ayqadha imra'atahu, maka setelah sholat dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggan, nadhaha fi wajhil ma', maka dia percikkan itu air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang wanita, istri, qamat minal laili fa shallat, yang bangun di waktu malam salat. Wa ayqadat zaujaha, lalu membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, nadhahat fi wajhil ma'a, maka memercikkan di wajahnya air. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad. Jadi hadirin, disunahkan bagi kita para suami, para istri, kalau di waktu malam untuk membangunkan. Dan ternyata ini adalah resep, jadi keharmonisan rumah tangga. Ya, kiat yang paling efektif untuk melembutkan hati, mengajak orang rumah untuk sholat. Karena yang punya hati itu Allah. Maka ketika rahmat Allah turun kepada seorang hamba, kepada keluarga, pasti akan lembut, hubungan itu akan klop. Semua masalah itu gampang dan mudah. Padahal kadang-kadang seringkali cekcok, pertengkaran, sampai perceraian itu terjadi, masalahnya biasa-biasa, bukan masalah besar. Jadi, tetapi masalah yang sepele, cuma hatinya keras, sama-sama keras. Akhirnya ya dilajak sekalian, cerai sekalian, padahal bukan perkara besar. Kenapa seperti ini? Salah satu adalah hati yang jarang untuk kita komunikasikan dengan Allah. Ini salah satu sarana yang paling efektif. Maka hadirin sering-sering ngajak keluarga untuk sholat malam.
Kemudian hadirin rahimakumullah, termasuk adab di penghujung salat malam kita itu adalah kita tidur miring. Jadi tidur miring. Jadi tidur miring setelah kita salat salat tahajud menjelang subuh, kita itu tidur miring. Tujuannya apa? Liyakuna kal fasil ma baina salati tatawwu'i wal fardhah. Agar tujuannya para ulama katakan, kenapa ada sunnah ini dan Nabi sering lakukan itu adalah untuk memberikan jedah dan pembatas antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ini kan malam kita bersolat sunnah ini. Biar ada pembatasnya. Tidur sejenak. Jadi yang kedua, wa yahsulu bisababi nasyat. Agar pun kita menambah semangat. Sebab kita letih sepanjang malam, sudah sholat, perlu ada jeda sesaat untuk tidur sedikit ya, memberikan mengumpulkan tenaga, melaksanakan sholat subuh dengan semangatnya. Nah ini tentu akan menjadi kekuatan. Kemudian sholat subuh kita pun juga terasa lebih khusyuk ya, terasa lebih sempurna ya. Dibanding kalau kita kemudian sudah payah letih dari malam langsung terus sholat subuh. Nah ini diantara tujuannya ya. Namun para ulama katakan ya bahwasanya ini kalau kita merasa aman. Merasa aman itu tidak merasa takut terlajak tidur sampai jam 7 pagi. Ini jangan sampai kita kemudian mengamalkan sunnah ini betul-betul tertidur lelap, bangun-bangun, subuhnya pun kesiangan. Nah, ini kan berapa ini kan sholat sunnahnya kita jaga, malah sholat wajibnya kesiangan. Terbalik, karena tentu tingkatan ya kedudukan sholat wajib lebih tinggi. Makanya para ulama ini katakan adalah kalau kita merasa aman. Jadi kita merasa aman dan tidak khawatir ya kita terlajak, ya istilahnya itu tidur ayam gitu Pak namanya. Setengah tidur setengah enggak ya. Jadi hanya sekedar untuk meluruskan punggung kita ya, dan agar mungkin otot-otot kaki kita ini terasa lemas ya. Nah ini termasuk di antara petunjuknya. Hadirin, berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakruhkan kita untuk meninggalkan sholat malam. Hukumnya makruh. Jadi makruh. Dari Abdullah bin Amr, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Ini pesan Nabi kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kau seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Janganlah kau seperti si fulan, dia itu kadang melaksanakan qiyamul lail dan dia tinggalkan. Jadi ini bahasanya dalam bentuk sindiran. Kau jangan seperti si fulan itu. Si fulan pun tidak disebutkan. Artinya apa? Jangan kau macam orang-orang yang suka ninggalin sholat malam gitu. Suka ninggalin sholat malam. Maka berdasarkan hadis ini dalam Imam Bukhari 1152, Imam Muslim 1159. Jadi yang disimpulkan oleh para ulama, hadis ini adalah sebagai warning, peringatan. Usahakan dengan kuat, adalah bagian dari malam kita itu sholat malamnya. Meskipun 1 rakaat witir, meskipun 1 rakaat. Tapi kan tidak mungkin kita tiap malam cuma 1 rakaat, pelit benar gitu ya, 1 rakaat. 1 rakaat itu kata Nabi, kalau kita ini pas tidurnya agak kesiangan, khawatir tersusuli oleh waktu subuh. Maka kalau kita khawatir nggak bangun malam, ya sudah laksanakan witirnya itu sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin, laksanakan setelah tidur. Nah ini hadirin rahimakumullah, di antara di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah rakaat ya? Berapa jumlah rakaat di dalam qiyamul lail? Hadirin rahimakumullah, ada beberapa riwayat ya kepada kita
tentang jumlah rakaat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya antara 11 sampai 13 rakaat. Jadi riwayat yang pertama adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 1139. Sa'altu wa an Masruq, dari Masruq, aku berkata sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail, beliau salat malam, di waktu malam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan sab'un wa tis'un wa ihda asyrata siwa raq'atail fajri. Kadang 7, kadang 9, kadang beliau 11. Jadi selalu ganjil. Kadang 7, kadang 9, kadang 11. Siwa raq'atail fajri, selain dari 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, jadi kadang Nabi itu. Dalam riwayat yang lain, wa sa'alaha Abu Salamah bin Abdurrahman faqalat, Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan. Jadi Nabi sallallahu beliau jarangnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan, jadi melebihi dari 11 rakaat. 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4. Lalu jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 lagi. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Maka engkau jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3. Jadi hadis ini dikeluarkan juga Imam Bukhari. Hadirin, ini satu riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi tidak di luar dan tidak di dalam Ramadan melebihi dari 11 rakaat. 11 rakaat. Dalam riwayat ini disebutkan secara global. Globalnya apa? Arba'an thalathan. 4, 4, 3. 4, 4, 3. Maka sebagian memahami bahwasanya yang dimaksud oleh Aisyah 4, 4, 3 adalah cara dan sifat melaksanakannya. 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 3 rakaat 1 kali salam. Maka kalau ada yang memahami ini, maka ini ada isyarat. Jadi pemahaman ini pemahaman isyarat bahwa kalau ada yang melaksanakan memang difahami dari kata-kata yang global itu boleh saja. Begitu ya. Jadi kata-kata arba'an thalathan, kalau ada yang memahami 4 rakaat 1 kali salam, maka pemahaman ini masih ada dasarnya, meskipun pemahaman secara isyarat. Jadi pemahaman secara isyarat. Jadi pemahaman secara isyarat. Namun hadirin rahimakumullah, ada namunnya. Siti Aisyah pula ya, yang meriwayatkan bahwasanya di dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya juga Imam Bukhari, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Siapa yang meriwayatkan? Siti Aisyah. Siapa yang juga meriwayatkan bahwasanya kau jangan tanya panjang dan lamanya 4-4-3? Siti Aisyah. Maka pemahaman yang lebih dekat, ini kita katakan ya, pemahaman yang lebih dekat dan layak untuk kita pegangi adalah pelaksanaan sholat malam yang paling afdol mendekati sunnah adalah 2 rakaat 1 kali salam. Maka kalau kita boleh memilih, pilihlah yang paling utama. Melaksanakannya 11 rakaat itu 2-2-2, 1 kali salam. Kalau ada yang melaksanakan 4-4-3, ini isyarat. Maka tentu kualitas isyarat dengan sebuah ucapan langsung terperinci lebih dekat dengan ucapan terperinci, karena sudah terinci
Artinya apa? Jelas gamblang. Siti Aisyah pula yang mengatakan sholat malam itu dua-dua. Berarti 443 itu dibawa kepada pemahaman pelaksanaan 443 karena global tidak jelas, kepada pelaksanaan yang juga disampaikan oleh Aisyah sholat malam dua-dua, sehingga difahami 443 itu adalah 4 dalam arti 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, karena perawinya sama-sama Siti Aisyah dua-duanya. Maka tidak mungkin kemudian kalau difahami 4 rakaat 1 kali salam, sedang Siti Aisyah pula yang meriwayatkan bahwa sholat malam itu 2, maka lebih dekat insya Allah. Jadi lebih dekat pelaksanaannya itu adalah 2 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau ada yang melaksanakan 443, kita tidak mengingkari meskipun dasarnya pakai isyarat. Dan tentu kalau dalam belajar ilmu usul fiqh, mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat dengan pemahaman dan prakteknya Nabi adalah 2 rakaat 1 kali salam. Ini yang seharusnya kita pilih, ya, seharusnya kita pilih. Maka hadirin, ini ya di antara riwayat. Kemudian juga ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain yang menunjukkan 13 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Annahu qala la armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan aku sifatkan kepada kalian salat malamnya Nabi. Fa shalla rak'ataini khafifataini. Beliau membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Tsumma shalla rak'ataini tawilataini. Beliau kemudian setelah 2 rakaat yang ringan itu, beliau salat 2 rakaat. Jelas ya, 2 rakaat ya. 2 rakaat yang panjang. Bukan. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian beliau salat 2 rakaat yang pendeknya atau panjangnya kurang dari panjang yang sebelumnya. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian salat lagi 2 rakaat yang lebih pendek lagi. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian beliau salat 2 rakaat lagi lebih pendek lagi. Jadi makin berakhir makin pendek. Jadi makin pendek. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian beliau salat 2 rakaat lagi lebih pendek lagi. Udah berapa itu, Pak? Rak'ataini tawilataini dah 3. 2 kali 3 6. Kemudian 2 rakaat lebih pendek. 6 tambah 2 8. Tsumma shalla rak'ataini dunal lataini qablahuma, tambah 2 lagi 10. Tsumma shalla rak'ataini wa huma dunal lataini, kemudian 2 rakaat lagi berapa? 12. Tsumma autara, beliau kemudian witir berapa? 13. Nah, fadzalika 13 rakaatan. Nah, itulah 13. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Sahih Muslim nomor 765. Dalam Sahih Muslim, sehingga kita dapatkan kadang Nabi 7, kadang Nabi 9, kadang Nabi 11, kadang Nabi 13. Maka hadirin, ini intinya adalah beliau melaksanakannya dalam keadaan ganjil. Pertanyaannya, apakah boleh kita melebihi dari rakaat atau lebih? Masalah ini rakaat ini, hadirin rahimakumullah, jumhurul ulama, fa innal jamahir minas salafi wal khalafi, bahwasanya sesungguhnya mayoritas para ulama, baik ulama tempo dulu salafus saleh maupun juga tempo sekarang, ala jawazi ziyadati ala hadhil adad, bolehnya untuk menambah jumlah ini, ma qaulihim bi annahul mustahab, meskipun bahwasanya mereka berpendapat jumlah ini yang paling yang paling utama, ya. Paling utama artinya 11 atau 13. Tapi kalau mau menambah boleh. Qala al-Qadiyat mengatakan wala khilafa annahu laisa fi dzalika haddun, bahwasanya salat malam atau rakaat salat malam itu tidak ada jumlah tertentu. La yuzadu alaihi wa la yanqus, yang enggak boleh ditambah atau tidak dikurangi. Wa anna salatal laili minat ta'at, karena sesungguhnya salat malam itu bagian daripada ketaatan. Kullama zada fiha zadal ajr, kalau kita tambahkan maka bertambahlah pahalanya. Wa innamal khilaf fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makhtarahu li nafsi. Tetapi khilafnya itu adalah
apa jumlah yang dipilihkan oleh Nabi. Maka kita fahami dan para ulama itu memahami jumlah yang dilakukan oleh Nabi bukanlah difahami sebagai pembatasan. Paham Pak ya? Jadi jumlah yang difahami oleh Nabi 7 ke 9 ke 11 ke 13 difahami oleh para ulama bukanlah pembatasan. Sehingga kalau kita ada yang melaksanakan 23 rakaat sah. Mau melaksanakan 36 rakaat sah. Karena sholat malam itu ketaatan. Kalau mau kita tambah, bertambahlah pahala kita. Bertambah pahala kita. Sehingga ini insya Allah menjadi jadi panduan ya bagi kita. Sehingga tidak perlu kemudian diperdebatkan panjang sampai situ 11 rakaat, sana 23 rakaat. Tidak ada yang betul semuanya. Masing-masing berantem 11 23. Padahal di sana ada orang yang nggak sholat taraweh. Ada yang nggak sholat malam begitu. Padahal mana yang kita mudahnya? Kita kalau di waktu malam Pak kan, aduh ya Allah hari ini agak capek, sudah cukup ya 3 rakaat. Malam ini hanya 5 rakaat. Atau bahkan malam ini hanya 1 rakaat. Ya, mampunya kita ini leluasa saja bagi kita. Sehingga kalau kita di Saudi sampai detik ini di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 rakaat Pak. Di sana 23 rakaat. Bagi yang kemudian, ini pokoknya 11 rakaat, yang 23 rakaat nggak sah. Kok pergi jak sono ke Saudi? Kalau malam taraweh 23 rakaat di sana. Ya, nggak ada masalah. Karena apa pertimbangannya 2 juz, 23 rakaat 2 juz Pak ya. Di sini 23 rakaat al-hakumut sampai qul huwallahu ahad, cepatnya macam dikejar anjing. Ini. Jadi insyaallah ini ya terkait dengan masalah bilangan. Baik, saya kira ini nanti pekan depan kita bahas tentang qiyam Ramadan atau tarawih ya insyaallah. Ini kita menjelang tinggal kurang dari 3 bulan ya. Mudah-mudahan nanti sebagai persiapan juga. Baik, saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Silakan. Baik. Tadi kan dibilang setelah mail terus berbaring, Ya. bisa itu juga, tapi terus terus. Cuma masalahnya perlu wudhu lagi ya? Perlu? Wudhu. Iya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik hadirin rahimakumullah, ini mumpung ingat ya. Pertama, bahwasanya ini tidurnya adalah bukan tidur lelap. Jadi tidur hanya sekedar kita untuk mengambil rehat sesaat. Sehingga ya itu tadi kita boleh sebut ya tidur-tidur ayam begitu. Kita meluruskan punggung ya, tidur miring sesaat. Nah, makanya sampai para ulama itu kalau kemudian kita khawatir terlelap, maka malah hukumnya makruh. Gak usah jalan kalau begitu. Jadi daripada nanti kita malah tertinggal jamaah subuh. Jadi sebenarnya hanya sekedar kita ini meluruskan punggung ya. Meluruskan punggung sehingga kita sebenarnya bukan tidur ya. Makanya disebutnya dengan al-ittija. Ittija itu kita meluruskan punggung miring. Ini satu ya. Sehingga karena bukan tidur maka tidak perlu berwudu lagi. Nah, para ulama itu yang sepakat bahwasanya yang membatalkan itu memang tidur yang menghilangkan kesadaran. Betul-betul kita tidak sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu yang memang membatalkan. Nah, ini tidak, karena memang kita hanya meluruskan punggung miringnya. Yang kedua juga hadirin, ini dilaksanakannya di rumah. Jadi tidak ada syariat kita laksanakan di masjid. Nah, jangan sampai nanti misalkan habis qiyamul lail semuanya baring kayak macam bangkai semuanya. Ini ada apa ini? Masjid kok jadi penginapan ini? Mengamalkan prakteknya Nabi bukan begitu. Beliau di rumah. Beliau di rumah memang sehingga tidak kita praktekkan ketika kita di masjid ya. Di masjid karena ini akan sangat mengganggu orang yang sholat. Sehingga ini bukan tidur ya, sehingga kita hanya baring dan tetap masih dalam kesadaran sehingga tidak perlu mengambil air wudhu baru ya.
Wallahu a'lam. Baik. Kalau kita Jumatan, Ya. beberapa kali kita kan kadang-kadang tidur juga itu kan. Oke. Nah, apakah juga harus boleh langsung sholat atau harus begitu? Baik. Jadi memang para ulama masih memberikan toleransi. Kalau kita tidurnya menetapkan tempat duduk, jadi dalam posisi kita duduk ya, kita duduk, maka insya Allah tidak perlu berwudu. Jadi tidak perlu berwudu, meskipun memang ada pendapat kalau memang betul-betul kita tidak menyadari, yang afdol adalah mengambil air wudu baru. Kalau kita ragu begitu nggak apa-apa, kita ambil air wudu lagi. Tapi kalau kita posisinya adalah duduk yang menetapkan pantat kita, maka para ulama tidak termasuk yang membatalkan. Jadi dan ini didasarkan pada kasus peristiwa di mana Nabi kadang mengakhirkan sholat isya. Sampai Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kalian, maka niscaya akan aku minta kalian mengakhirkan waktu sholat. Jadi pernah suatu ketika diceritakan menunggu Nabi mengakhirkan waktu sholat sampai para sahabat itu terkantuk-kantuk. Dalam riwayat hadisnya itu kepala para sahabat yutok-tiu. Nah, ini kan kantuk begini kan, ngantuk. Sampai nunggu Nabi karena agak larut Nabi Zalam. Saya lamanya nunggu itu sampai terkantuk-kantuk. Dan ketika Nabi datang langsung mereka berdiri bangkit untuk sholat isya berjamaah bersama Nabi. Nah, dalil ini dijadikan pendapat oleh para ulama bahwa kalau tidur kita menetapkan pantat kita, maka tidak masalah, kita langsung lanjut dan tidak membatalkan. Karena kuncinya kata para ulama, kita ini kalau duduk, jadi kalau duduk dan pantat kita dalam posisi duduk, maka kecil kemungkinan kita akan membatalkan misalkan keluar angin atau apa. Berbeda kalau kita ini baring, los itu Pak, nggak terasa. Nggak terasa begitu kan. Nah, itu juga diantara sehingga yang biasanya Jumatan memang betul ya, karena Jumatan kita ini kan pada waktu hari aktif kita, dari pagi kita mungkin belum tidur, berangkat dari pagi, kemudian banyak pekerjaan, sampai Jumatan pun kan kita harusnya mandi begitu biar fresh. Ini kan enggak, langsung harus pekerjaan langsung masuk. Memang betul-betul, tambah lagi masih kita sekarang ini kan ber-AC semua, nyaman betul ya. Tambah lagi khotibnya alhamdulillah, ngantuk. Udahlah baru salam itu udah jamaah semuanya ngorok keluar semua ya. Nah ini kadang-kadang ya. Makanya hal-hal seperti ini insyaallah ya para ulama masih ada pendapat yang mengatakan tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Baik, silakan. Keutamaan jumlah rakaat untuk salat witir itu berapa? Ya. Memang para ulama mereka seringkali menjadikan bahwa antara qiyamul lail dan witir itu dalilnya sama. Jadi dalil untuk qiyamul lail itu juga yang digunakan dalil untuk sholat witir. Sehingga witir Nabi itu minimalnya adalah 1 rakaat. Jadi 1 rakaat minimalnya. Selebihnya ya, kita tidak terbatas, pokoknya ganjil. Karena memang selalu dalam misalkan Nabi sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu 2, baik dalam keadaan mukim maupun musafir, yaitu sholat sunnah ya, yaitu sholat qobliyah subuh, yaitu sholat fajar, dan sholat witir. Sholat witir itu nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika misalkan kita di kendaraan atau biasanya di pesawat ya, kalau pas perjalanan dari haji atau dari umroh, kadang-kadang kita jam 9 malam dari Jeddah kan, sampai nanti di Indonesia Kuala Lumpur biasanya jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi kita melewati malam, sepanjang malam itu di pesawat. Jadi di pesawat, maka dalam keadaan seperti ini kita kadang-kadang terbangun itu. Nah, apa yang kita laksanakan? Kalau sunnah yang lain nggak ada, maka Nabi SAW membolehkan ya sudah kita qiyamul lail. Qiyamul lail kita itu witir, gitu ya, witir. Nah, Nabi SAW. Jadi boleh saja kita laksanakan itu. Jadi insya Allah makanya kita
1 rakaat, 3 rakaat boleh, 5 rakaat kita laksanakan witir, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh. Karena witir dan qiyamul lail seringkali di dalam hadis-hadis itu dijadikan dalil yang sama. Jadi dalilnya sama. Sehingga kalau kemudian kita intinya kalau memang kita cukup banyak rakaatnya, ya sudah kita penghujungnya saja. Entah 3 rakaat, entah 4 rakaat, makanya sesuatu yang leluasa saja bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah menjelang waktu Isya, mudah-mudahan ada nilai manfaat yang dapat kita petik dari pokok bahasan kita dan semakin menyempurnakan adab dan sifatnya pelaksanaan sholat tahajud dan qiyamul lail kita. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.